Pengertian supply chain. Rantai pasokan atau supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Pengertian supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Perbedaan supply chain dan supply chain management. Pertama, supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Sedangkan supply chain management adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Yang kedua, supply chain adalah hubungan perusahaan antara supply chain jangka panjang sehingga tercipta kepercayaan dan efisiensi. Sedangkan supply chain management adalah pendekatan yang ditekankan dalam terintegrasinya semangat kolaborasi. Yang ketiga, perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Kemudian supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antara dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Tujuan supply chain adalah memaksimalkan keseluruhan nilai, artinya menjadikan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan menjadi nilai tambah yang akan diterima perusahaan dalam berkegiatan. Pertama, upstream supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Contoh, kegiatan upstream untuk pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasokan adalah memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, misal logam seperti aluminium dan tembaga. Fokus kegiatan menambang bahan yang diminta secepat dan seefisien mungkin, mengangkut atau pengiriman ke pabrik. Berikut gambar ilustrasinya. Kedua, internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Contohnya pabrik manufaktur yang mengelola dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang akan dijual kepada customer. Berikut gambar ilustrasinya. Ketiga, downstream supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi pergudangan, dan after sale service. Contohnya adalah furniture atau seni galeri. Jadi, mereka membuat produk langsung sesuai dengan keinginan konsumen dan dikirim langsung kepada konsumen. Jadi, tidak perlu perantara. Berikut ilustrasinya. Konsep kapasitas menurut Wallace J. Hope tahun 2008. Dasar dari suatu sistem operasi, sistem pekerja atau sistem produksi adalah
adanya aliran dan entitas atau bahan atau material melalui proses yang dibuat oleh penyedia jasa atau server. Artinya, dalam supply chain terdapat kapasitas dalam setiap kegiatan yang dapat diukur agar kegiatan tersebut menjadi efisien dan efektif. Design for manufacturability atau biaya manufaktur atau biaya produksi adalah faktor kunci dari keberhasilan produk secara ekonomi. Keberhasilan secara ekonomis tergantung pada profit margin yang diperoleh pada tiap penjual produk dan beberapa banyak produk yang terjual. Karena hal tersebut, aspek yang berkaitan dengan biaya produksi dapat mempengaruhi konsep produk dan metode produksinya. Penerapan DFM yang efektif akan mendukung biaya produksi yang murah tanpa pengorbanan kualitas produksi. Ada 5 tahapan dalam proses design for manufacturing, yaitu pertama, memperkirakan biaya manufaktur. Kedua, mengurangi biaya komponen atau cost of components. 3, mengurangi biaya perakitan atau cost of assembly. Keempat, mengurangi biaya pendukung produksi atau cost of supporting production. Yang kelima, mempertimbangkan akibat dari keputusan-keputusan DFM terhadap faktor-faktor lain. Dalam proses pembuatan biskuit pabrik, membutuhkan bahan baku, oleh karena itu, bekerja sama dengan beberapa industri pabrik, diantaranya adalah pabrik gula, pabrik garam, distributor telur, pabrik terigu, pabrik susu, dan mentega. Secara tidak langsung, pabrik biskuit bekerja sama pula dengan petani tebu, penambak garam, dan peternak ayam, karena mereka juga sebagai produsen bahan baku. Untuk pengepakan atau packing, pabrik biskuit bekerja sama dengan pabrik kaleng aluminium dan pabrik kertas. Setelah berkemas dengan rapi, barulah biskuit siap dipasarkan. Kemudian, untuk pemasaran, pabrik biskuit memasarkan produknya ke distributor makanan, kemudian disebar ke berbagai toko seperti toko kue grosir dan supermarket, dan pasar internasional atau ekspor, pada akhirnya sampai di tangan konsumen akhir. Berikut adalah gambar ilustrasi supply chain pada perusahaan kaleng biskuit. Perusahaan biskuit dalam memenangkan pasar mengimplementasikan strategi SCM dengan menghasilkan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Untuk menghasilkan produk tersebut, CRM perusahaan harus beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Apabila hal tersebut dilakukan, perusahaan akan mampu bersaing, yang akan meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Rumus konfigurasi supply chain, JI sama dengan akar buka kurung X0 dikurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y0 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Kemudian, memasukkan rumus tersebut ke dalam titik gudang. Pada konfigurasi titik 2,3 menghasilkan 3,6. Pada titik konfigurasi 2,4 menghasilkan 4,5. Untuk titik konfigurasi 3,2 menghasilkan 3,6. Untuk titik konfigurasi 4,3 menghasilkan nilai 5. Dan untuk titik konfigurasi 5,3 menghasilkan 5,8.
dan titik 5,7 menghasilkan nilai 8,6. Kemudian mencari nilai X0 dan Y0 pada literasi pertama menggunakan tabel. Pada tabel berisikan X1 atau nilai pada titik pertama. Yang kedua adalah tabel YI, merupakan nilai pada titik kedua. Tabel ketiga adalah JI, adalah nilai konfigurasi yang telah dicari. Kemudian ada FI, adalah biaya pengiriman. Kemudian tabel CI adalah kapasitas. Tabel ke-6 adalah penjumlahan antara biaya pengiriman dikali kapasitas dikali nilai titik pertama dibagi nilai konfigurasi yang telah dicari. Pada tabel berikutnya ada biaya pengiriman dikali kapasitas dikali nilai titik 2 dibagi nilai konfigurasi yang telah dicari. Pada tabel 8, penjumlahan antara biaya pengiriman dikali kapasitas dibagi nilai konfigurasi yang telah dicari. Lalu menjumlahkannya. Pada total tabel FI dikali CI dan XI dibagi JI menghasilkan nilai 488 juta. Pada tabel FI kali CI dan YI dibagi JI menghasilkan 480 juta. Pada tabel FI dikali CI dibagi JI menghasilkan 145 juta. Maka nilai X0 dan Y0 adalah X0 sama dengan nilai FI dikali CI dikali XI dibagi JI dibagi nilai FI dikali CI dibagi JI. Maka 488.856.811 dibagi 145.695,7 sama dengan 3,4. Maka nilai X0 sama dengan 3,4. Kemudian nilai Y0 adalah FI dikali CI dikali YI dibagi JI, kemudian dibagi nilai FI dikali CI dibagi JI. Maka 480.081.529 dibagi 145.104.695,7 menghasilkan nilai 3,3. Pada literasi 1 ini menghasilkan nilai X0 sama dengan 3,4 dan Y0 3,3. Nilai ini digunakan pada literasi kedua untuk nilai 0. Pada literasi kedua, mencari konfigurasi titik 2,3 sama dengan akar 3,4 merupakan X0 pada literasi pertama dikurang 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah 3,3 yang merupakan nilai Y0 pada konfigurasi literasi 1 dikurang 3 tutup kurung pangkat 2 menghasilkan nilai 1,4. Kemudian pada titik 2,4 menghasilkan nilai 1,6. Kemudian pada titik 3,2 menghasilkan nilai 1,4. Pada titik 4 dan 3 menghasilkan nilai 0,7. Pada titik 5,3
menghasilkan nilai 1,6. Kemudian pada titik 5,7 menghasilkan nilai 4,0. Kemudian memasukkan pada tabel seperti pada literasi pertama. Namun di sini menggunakan nilai JI yang telah dicari pada literasi kedua, yaitu 1,4, 1,6, 1,4, 0,7, 1,6, dan 4. Maka total pada tabel FI kali CI dikali XI dibagi JI sama dengan 1.707.589.285. Kemudian pada tabel FI dikali CI dikali YI dibagi JI menghasilkan nilai 1.541.517.857. Pada tabel FI dikali CI dibagi JI menghasilkan nilai 483.928.571,4. Maka nilai X0 dan Y0 adalah X0 sama dengan total pada tabel FI kali CI dikali XI dibagi JI dibagikan pada tabel FI dikali CI dibagi JI. Maka 1.579.285,7 dibagi 488.928.571,4 menghasilkan 3,5. Y0 sama dengan adalah tabel pada FI kali CI kali YI dibagi JI dibagikan pada tabel FI dikali CI dibagi JI. 1.541.517.857 dibagi 489.928.571,4 menghasilkan 3,2. Maka titik gudang yang digunakan adalah pada X 3,5 dan Y 3,2. Lalu membuat tabel atau grafik pada grafik memasukkan titik-titik gudang yang telah ada. Kemudian memasukkan titik gudang yang telah dicari pada literasi kedua dengan nilai X 3,5 dan nilai Y 3,2. Titik-titik gudang yang ada disatukan kepada titik literasi kedua yang telah dicari. Artinya, dengan demikian, maka lokasi gudang yang terpilih untuk dibangun pada titik 3,5 dan titik 32 yang lebih mendekati daerah pemasaran yang membutuhkan pasokan dengan volume tinggi dan ongkos transportasi mahal.